Kita masih ada di kaki dan lereng Gunung Arjuna Welirang. Masih melanjutkan eksplorasi sumber daya alam paling penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup di bumi, yaitu air. Sebelumnya kita sudah berkunjung ke sumber Nyolo yang ada di kaki dan juga lereng sebelah timur Gunung Arjuna. Sekarang kita bergeser lebih ke bawah, yaitu ke sumber Umbulan yang ada di Desa Langlang. Kali ini masih di lereng Gunung Arjuna. Kita masih eksplor salah satu mata air yang ada di lereng bawah dan kaki Gunung Arjuna. Nah, sekarang ini saya sedang berada di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nah, di desa ini juga ada salah satu mata air Umbulan yang cukup asik buat mandi. Secara lokasi ini di timurnya sumber Nyolo ya, jadi lebih ke bawah lagi. Kalau sumber Nyolo itu masih di ketinggian 600-an ke atas. Kalau sumber Umbulan di Langlang ini paling ketinggiannya 550 mdpl lah. Jadi lebih di bawah. Ini sudah masuk ke kaki gunung api. Tapi kalau secara hidrologi ini termasuk dari sabuk mata air yang ada di lereng timur Gunung Arjuna Welirang atau Spring Belt. Kalau kalian mau ke sini ya tinggal googling aja sumber Umbulan Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Udah ikutin map aja, gampang, jalannya mulus sampai ke lokasi. Kalau untuk ke sumbernya ini tiketnya gratis ya, tinggal bayar parkir aja. Kalian udah bisa mandi sepuasnya. Kalau sebelumnya di sumber Nyolo, mayoritas mata airnya itu berupa mata air rembesan, walaupun ada juga mata air yang berjenis umbulan atau air artesis yang naik ke permukaan, walaupun kecil. Kalau mata air di sini, di sumber Umbulan Desa Langlang ini mata airnya ya seperti namanya, yaitu umbulan, yaitu air artesis atau air tanah dalam yang muncul ke permukaan karena kehilangan kelerengan dari Gunung Arjuna Welirang yang mulai melandai, sehingga airnya bisa muncul ke permukaan dan menjadi mata air. Sayangnya di sini kita tidak bisa melihat umbulan atau mata airnya, karena mata air di sini itu ditutup beton, karena dari mata airnya itu langsung disalurkan ke rumah-rumah masyarakat melalui pipa-pipa ini. Jadi masyarakat langsung menerima air dari mata air. Ya walaupun sebagian tetap keluar ya, jadi air sungai nantinya, tapi sebagian juga langsung disalurkan ke rumah-rumah masyarakat. Ya sebenarnya kalau kita bicara secara konservasi, itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan air terbaik ya. Jadi pemanfaatan air terbaik itu sebenarnya adalah memanfaatkan air permukaan, bukan air sumur, baik sumur gali maupun sumur bor, tapi memanfaatkan air permukaan. Ya dari mata air, dari air sungai, dari danau, itu adalah pemanfaatan air terbaik secara konservasi. Karena kondisinya sangat ramai, jadi saya tidak bisa ngomong banyak di sini karena suaranya bocor ke kamera. Jadi ya enjoy aja.
Untuk suhu sendiri di sini itu tidak terlalu dingin ya. Kalau dibandingkan dengan Sumber Nyolo masih dingin Sumber Nyolo. Ya karena secara lokasi sumber unggulan Langlang ini lebih di bawah dibandingkan Sumber Nyolo. Jadi ya suhunya nggak terlalu dingin. Jadi lebih bisa berendam lama lah. Untuk kedalaman sendiri, kedalaman maksimalnya itu sekitar 150 cm lah. Atau ya seleher orang dewasa lah. Kalau anak kecil-kecil ya bisa main di sungainya lah, itu lebih dangkal. Kalau yang paling dalam ya sekitar 1,5 meter. Dan seperti biasanya, di sumber unggulan ini juga banyak ikan-ikan yang warnanya hitam ini, yang sangat khas di mata air yang ada di Pulau Jawa. Dan kalian juga bisa terapi ikan di sini. Tinggal duduk diam di bebatuan yang ada di dalam sumber. Udah, nanti ikan-ikan akan datang untuk sungkem dan menyucup kaki kalian. Apalagi kalau kaki kalian bau. Oh iya, satu lagi. Di sini juga sudah dibangun kolam renang. Lokasinya di dekat pintu masuk di sebelah utaranya. Jadi kalau kalian mungkin berkunjung ke sini bawa keluarga, bawa anak kecil yang mungkin takut anaknya berkeliaran kemana-mana, mungkin alternatifnya kalian bisa ke kolam yang di dekat pintu masuk. Tapi tenang aja, airnya tetap dari sumber unggulan ini, jadi tetap bersih. Tapi ya tentu saja bayar tiket. Saya tidak tahu berapa harga tiketnya, tapi yang pasti bayar lah. Masa nggak bayar? Rugi dong. Saya sebenarnya cukup kaget ya, karena ternyata rame sekali. Karena sebenarnya saya udah pernah kesini, tapi udah sangat lama, sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu. Lupa saya, pokoknya udah sangat lama. Dan dulu memang sangat-sangat sepi. Paling yang mandi di sini cuma warga setempat saja. Bapak-bapak pulang dari sawah, atau bocil-bocil pulang dari sekolah, terus mandi di sini, main-main di sini. Udah, itu aja. Tapi sekarang ternyata sangat ramai, pengunjungnya sangat banyak. Dan itu ya bagus-bagus saja karena bisa meningkatkan pendapatan desa, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat karena dijadikan sebagai objek wisata. Satu hal yang mungkin menjadi evaluasi dari tempat ini, saya masih melihat banyak sekali orang yang datang mandi sekaligus sampoan dan juga sabunan di dalam sumber. Dan tentu saja itu menjadi hal yang sebenarnya agak kurang nyaman ya, kurang bagus juga karena mencemari air. Selain itu di dasar-dasar sungai dan juga sumber, saya juga melihat plastik bungkus sampo saset itu banyak sekali. Jadi ya ini menjadi pemandangan yang kurang mengenakan lah. Mungkin hal tersebut bisa dievaluasi agar ya tidak ada lagi lah orang yang sampoan, sabunan di dalam sumber, apalagi sampai membuang bungkusnya itu di dasar sungai atau di dasar mata air. Dan tentunya butuh juga kesadaran masyarakat dan juga pengunjung untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena telapak kaki saya sudah kram dan sepertinya tidak bisa dikondisikan. Sepertinya acara berendam hari ini kita sudahi. Kalau kalian pengen berkunjung ke tempat ini, silakan berkunjung. Saya sangat merekomendasikan.